Setelah berucap, Dian berjinjit dan mencium Wira. Sementara itu, Wira membelalakkan matanya. Dia dicium oleh Dian, rasanya juga sangat lembut. Wajah cantik Dian memerah sesudah dia mencium Wira. Kemudian, dia berbalik dan hendak pergi. Hanya saja, baru berjalan beberapa langkah, Dian ditarik. Wira berujar, kamu gak bilang dulu, tapi langsung cium saja. Mana boleh wanita yang cium pria dulu. Kemudian, Wira membalas dengan ciuman intens. Wira dan Dian terus berciuman dengan mesra dan penuh gairah. Tiba-tiba, suara yang canggung terdengar. Kak Wira, Kak Dian, apa yang kalian lakukan? Wira dan Dian langsung berpisah. Dian yang tersipu malu benar ingin bersembunyi. Dia berkata, Joshua, aku. Wira tersenyum seraya berucap dengan serius, Joshua, gigi kakakmu rusak karena kebanyakan makan permen. Jadi, aku mau bantu dia cabut. Ingat, jangan makan terlalu banyak permen. Gigi bisa rusak. Kak Wira, kalau begitu, kamu lanjut bantu Kak Dian cabut gigi. Aku pergi main dulu, sahut Joshua sembari mengangguk. Kemudian, dia berlari keluar. Wira mengedipkan mata sambil menimpali, lanjut cabut gigi. Tuan, kamu nakal sekali, ujar Dian. Setelah itu, dia berlari keluar dan melanjutkan, kamu pulang ke dusun Darmadi dulu. Aku akan cari kamu setelah menyelesaikan urusan di kota. Wira berusaha menenangkan dirinya untuk sesaat baru meninggalkan kediaman keluarga Wibowo. Sesudah berlatih Wing Chun selama 2 bulan lebih, kondisi tubuhnya makin bagus. Di sisi lain, jarak dari dusun Darmadi ke pegunungan Jata sejauh 80 km. Mary dan Fandi yang menunggangi kuda baru sampai setelah menempuh perjalanan selama 2 hari. Mereka menghabiskan waktu 2 hari untuk mencari tahu baru menemukan tambang kuarsa di kawasan gunung. Sesudah selesai menginspeksi, hari sudah gelap. Mereka berencana mencari pemukiman penduduk untuk beristirahat. Saat ini musim dingin, mereka akan mati kedinginan kalau tidur di gunung. Di depan tambang terdapat sebuah desa. Kemudian, Mary dan Fandi pun bergegas menuju ke desa itu. Paman Fandi, dulu kamu kerja apa? Kenapa kamu begitu hebat? Tanya Mary. Di sepanjang perjalanan, Mary memandang Fandi yang pendiam dengan penuh rasa hormat. Awalnya, Mary bersikap acuh tak acuh kepada Fandi karena menganggap Fandi adalah komplotan Wira. Namun, dalam perjalanan memasuki gunung 2 hari ini, Fandi membuat Mary tercengang. Sebelum perampok sempat mendekat, Fandi sudah mengetahui keberadaan mereka dan memperingatkan Mary untuk bersembunyi. Ketika bertemu dengan binatang buas di gunung, Fandi langsung menembak mati binatang-binatang itu sebelum Mary menyadarinya. Fandi menyeringai, lalu menjawab, aku pernah menjadi tentara. Tapi, aku nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Tuan. Dia baru benar-benar hebat. Fandi merasa Mary mempunyai karakter yang cukup bagus setelah melakukan perjalanan bersama beberapa hari ini. Mary adalah orang yang bisa dipercaya. Dia tetap fokus dan tidak berniat kabur sesudah berjanji kepada Wira untuk mencari tambang. Begitu mengungkit Wira, Mary mencibir, lalu berkomentar, memangnya apa hebatnya si pencuri itu? Dia hanya pandai memainkan trik. Pahlawan yang benar-benar hebat seharusnya penasihat militer yang mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Itu baru pahlawan sejati. Fandi tertawa, lalu menimpali, penasihat militer. Sebenarnya, Tuan juga nggak kalah hebatnya kalau dibandingkan dengan penasihat militer itu. Mary menyahut sembari mengernyit, Paman Fandi, aku nggak mau bicara lagi sama kamu kalau kamu terus memuji pencuri itu. Penasihat militer itu pahlawan yang mengalahkan bangsa Agrel, sedangkan dia hanya sedikit pintar saja. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan penasihat militer? Fandi menganga, lalu menutup mulutnya lagi. Kemudian, mereka berdua pun sampai di desa yang paling dekat dengan tambang. Desa ini terletak di lereng gunung dan dihuni oleh 56 keluarga. Para penduduk desa sangat kurus dan penampilan mereka tampak lusuh. Begitu Mary dan Fandi memasuki desa, para penduduk langsung kabur. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Mary dan Fandi untuk mengobrol. Mary yang kebingungan berujar, Paman Fandi, ada apa ini? Kenapa penduduk desa ini kelihatannya takut sekali dengan kita? Fandi mendesah, lalu berkata, mereka menganggap kita perampok yang sedang mencari informasi. Fandi tinggal di gunung. Itulah sebabnya, dia tahu apa yang dipikirkan penduduk desa ketika melihat orang luar. Mary mengatupkan bibirnya. Dia juga seorang perampok, jadi tahu para penduduk desa sangat takut dengan perampok. Kemudian, mereka berdua turun dari kuda dan berjalan, lalu menemukan rumah seorang penduduk. Fandi berdiri di luar tembok halaman sembari berteriak, halo, kami ini pengusaha dan kami belum sempat mencari penginapan karena sudah malam. Bolehkah kami menumpang tidur di sini semalam? Kamu nggak perlu menyediakan makanan, kami hanya minta air hangat. Aku akan membayar 500 gabak. Tidak ada suara yang terdengar dari dalam rumah. Fandi berteriak lagi, tetapi tetap tidak mendapatkan balasan dari pemilik rumah. Mary dan Fandi mencari rumah lain lagi. Namun, tetap saja tidak ada penghuni yang keluar setelah mereka mencari beberapa rumah. Kemudian, mereka mendatangi sebuah rumah dan Fandi berteriak lagi.
Setelah itu, terdengar suara pria dan wanita yang sedang bertengkar. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak takut mereka itu perampok Wolpin? Mana ada perampok Wolpin yang membawa wanita keluar untuk mencari informasi? Biarkan mereka masuk untuk tinggal semalam. Kalau enggak, mereka akan mati kedinginan. Tak lama kemudian, pintu halaman terbuka. Seorang pria parubaya yang pendek keluar dan berucap, "Halo, namaku Salman. Kalau nggak keberatan, kalian tinggal saja di rumahku semalam. Kalian juga nggak perlu membayar karena rumahku nggak begitu nyaman. Kalian pasti lelah setelah sibuk di luar seharian." "Terima kasih, Salman," ujar Fandi sambil memberi hormat. Kemudian, dia memberikan 500 gabak kepada Salman, lalu membawa kudanya masuk ke halaman. Terdapat 4 kamar dan 1 kandang kuda di rumah batu yang ditempati keluarga ini. Namun, anggota keluarga di rumah ini cukup banyak. Selain Salman dan istrinya, ada sepasang suami istri muda, seorang remaja laki-laki, dan 3 anak kecil. Salman yang memegang uang 500 gabak tertegun sejenak, lalu segera berpesan, "Istriku, cepat masak untuk kedua tamu ini. Fauzan, Farid, cepat bantu bawakan kuda mereka. Laila, cepat ambilkan air untuk mereka." 500 gabak bukan nominal yang kecil di desa. Kemudian, semua anggota keluarga di rumah itu mulai sibuk. Dalam waktu singkat, sekeranjang panekuk dan sup sayur pun siap. Salman yang tampak malu berujar, "Maaf, kami nggak punya makanan enak." Fandi menyahut seraya melambaikan tangan, "Salman, aku juga tinggal di gunung. Jadi, aku bukan orang yang pemilih." Salman melambaikan tangan dan berucap, "Silakan." Mary dan Fandi pun duduk. Sebelum sempat makan, Mary menyadari ada yang tidak beres. Ketiga anak kecil yang berdiri di depan pintu terus menatapi panekuk sambil menelan ludah. Bahkan, Fauzan dan istrinya, serta Farid juga melirik panekuk, seperti sudah lama tidak makan makanan ini. Mary yang tidak tega membawa panekuk dan memberikannya kepada anak-anak yang berdiri di luar. "Gak apa-apa, di dapur masih ada," ucap Salman yang berdiri dengan canggung. Ketika melihat putra bungsunya yang hendak menggigit panekuk, dia langsung memukul kepala putranya dan membentak, "Bocah sialan, nanti tamu makan apa kalau kamu makan panekuk ini? Cepat bawa kemari." Dava yang berusia sekitar 6 tahun pun menangis saat panekuk yang wangi direbut. Salman sebenarnya tidak tega, tetapi tetap mengambil kembali panekuk itu dan meletakkannya di keranjang. Kemudian, dia menyajikannya untuk Mary dan Fandi lagi sambil berujar, "Maaf, anak-anakku nggak sopan. Di dapur masih ada makanan. Kalian nggak perlu pedulikan anak-anak yang rakus ini. Aku sudah memberikannya kepada anak-anak, kenapa diambil kembali?" ujar Mary yang agak kesal. Dia memberikan panekuk kepada anak-anak itu, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Mary memotong daging yang ada di dalam bungkusan dan membaginya kepada anak-anak sambil berujar, "Nggak usah dengar ucapan ayahmu. Kalian dengar saja aku. Cepat makan." Beberapa anak itu melihat daging seraya menelan ludah, tetapi mereka tidak berani memakannya setelah menatap Salman. Salman terlihat canggung. Melihat Fandi mengangguk, Salman baru memandang anaknya sembari berkata, "Tamu sudah memberikannya kepada kalian, jadi kalian boleh makan." Anak-anak itu memegang panekuk dan daging, lalu memakannya dengan lahap. Sementara itu, Mary yang merasa senang saat melihat mereka pun membatin, berbuat baik lebih menyenangkan daripada memalak uang jalan. Fandi berkomentar sesudah meminum semangkuk sup sayur, "Salman, kehidupan kalian cukup sulit, iya?" Salman mengangguk dan tersenyum getir. Dia menyahut, "Kabupaten Hiloka berada di kawasan pegunungan. Jadi, tempat untuk bertanam nggak banyak. Pemimpin kabupaten juga memungut pajak yang tinggi sehingga kami makan sekali setiap hari untuk bertahan hidup. Beberapa waktu yang lalu, desa kami kedatangan perampok Wolpin yang mengambil persediaan makanan kami. Sekarang, kami bahkan kesulitan untuk makan sekali setiap hari," lanjut Salman. "Di Kabupaten Hiloka baru saja terjadi pemberontakan dan pemimpinnya adalah Wolfi. Pejabat setempat menyebut bawahannya sebagai perampok Wolpin. Setelah diusir oleh pasukan komando kota pusat pemerintahan Lokana dari kabupaten, perampok Wolpin kembali lagi ke daerah pegunungan Jata. Perampok Wolpin terus merampok persediaan makanan penduduk desa sehingga membuat para penduduk ketakutan." Mary membatin, "Kenapa Levon nggak mengatur bawahannya? Pahlawan sejati nggak akan membiarkan bawahannya merampok rakyat miskin." Mary dan kawanannya memang meminta uang jalan di Ispohan, tapi semua itu uang pengusaha kaya dan mereka tidak mengambil uang rakyat miskin sepeser pun. Fandi mendesah, lalu berkata, "Salman, apa kamu pernah berpikir untuk mencari jalan lain?" Salman tersenyum getir seraya menimpali, "Di sini, tempat untuk bertanam nggak banyak dan nggak ada tambang besi atau batu bara yang bernilai. Hanya ada tambang giok air yang nggak bernilai. Biasanya, aku mengumpulkan tanaman di pegunungan dan menjualnya, tapi uang yang dihasilkan sangat sedikit." Fandi bertanya sembari menyipitkan mata, "Kalau begitu, apa kamu mau menghasilkan uang?" Mata Salman berbinar-binar ketika menjawab, "Tentu saja aku mau. Kalau kamu punya cara untuk menjadi kaya, tolong ajari aku." Fandi tersenyum, lalu menimpali, "Bukan hanya menjadi kaya, tapi bisa membuat semua penduduk desa hidup makmur."
Salman berlutut sambil memohon, tolong beri aku pencerahan. Fandi memapah Salman dan menyahut, kamu berdiri dulu. Aku punya seorang tamu yang meminta giok air dan dia membutuhkan 300 kereta giok air setiap bulannya. Asalkan kalian mendapatkan giok air dan mengirimnya ke desa Tomomu yang berjarak 25 km dari sini, aku akan membayar 1000 gabak untuk satu kereta. Wira menyuruh Fandi datang untuk mencari lokasi pertambangan, lalu mengirimkan hasil tambangnya ke Kabupaten Uswal. Wira juga memberitahu Fandi bagaimana merekrut dan mengorganisasi para penduduk. Salman yang tidak terlalu percaya berujar, benarkah? Tapi, giok air nggak terlalu berguna, nggak pernah ada orang yang membeli sebanyak ini. Kamu nggak perlu pedulikan untuk apa orang itu membelinya. Kamu hanya perlu mengumpulkan penduduk desa untuk mengambil giok air. Aku akan membayar uang muka dulu agar kalian bisa membeli kereta, kata Fandi. Salman langsung mengangguk dan menyahut, bisa. Asalkan ada uang, aku akan segera mengumpulkan penduduk desa untuk bersiap-siap. Nggak perlu buru-buru. Sekarang sudah malam, besok baru urus, ucap Fandi. Kemudian, Fandi membuka sebuah tas dan menyerahkannya kepada Salman seraya menjelaskan, ini 300.000 gabak untuk membeli kereta. Kamu harus mengirimkan 10 kereta giok air dalam sehari ke desa Tomomu. Nanti ada orang yang menerima barangnya dan membayarmu di sana. Oke, jawab Salman. Tangannya gemetaran saat melihat uang sebanyak itu. Sesudah menerimanya, Salman berkata dengan mata yang berkaca-kaca, istriku, potong ayam di rumah kita untuk melayani tamu penting ini. Fandi segera menghentikan Salman, Salman, gak usah repot-repot. Sekarang sudah larut malam. Aku harus istirahat karena besok aku mau pulang. Setelah itu, Salman pergi mengambil air untuk cuci kaki. Mary berbisik, Paman Fandi, pencuri itu menyuruhmu datang bukan untuk mencari tahu keadaan Kabupaten Hiloka, tapi untuk membeli giok air, kan? Fandi menjawab dengan suara lirih, tentu saja untuk dua hal itu. Istri Tuan ada di kota provinsi dan pergi ke kota provinsi harus melewati Kabupaten Hiloka. Tuan menyuruhku mencari tahu kondisi di sini untuk membuat persiapan dulu. Mary mengomel, aku nggak percaya. Pencuri itu sudah merebut Dian. Mana mungkin dia masih ingat dengan istrinya. Fandi hanya tersenyum seraya menggeleng dan tidak ingin berdebat dengan Mary yang keras kepala ini. Kemudian, semua orang di rumah itu pun bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu dan teriakan. Cepat buka pintu, pasukan Wolpin datang untuk mengambil makanan. Salman yang berada di belakang pintu berseru dengan wajah yang pucat pasi, mengambil makanan. Bukannya 10 hari yang lalu kalian baru datang. Waktu itu, pasukan Wolpin mengambil setengah dari persediaan makanan di rumah mereka. Sekarang, kehidupan keluarga mereka sangat sulit. Pasukan Wolpin membentak, itu beda. Apa hari ini kalian gak makan lagi setelah makan kemarin? Kalau nggak buka pintu, aku akan menerobos masuk. Blackie membawa 500 orang ke sini. Kalau nggak mau buka, kalian pasti celaka. Nggak mau. Terakhir kali, kalian sudah mengambil setengah dari persediaan makanan kami. Sekarang, kalian datang lagi. Teriak Fauzan. Ini sama saja dengan membunuh kami. Kita bertarung saja dengan penjahat ini. Seru Farid. Fauzan dan Farid tampak sangat murka. Yang satunya memegang tombak, yang satunya lagi memegang garpu. Sementara itu, Mary mengeluarkan pedang dan hendak menyerang. Biasanya, mengumpulkan makanan hanya dilakukan sekali dalam jangka waktu tertentu. Namun, perampok Wolpin mengambilnya 2 kali. Ini sama saja dengan mendesak para penduduk desa hingga mati. Fandi melambaikan tangan dan menghentikan mereka bertiga, lalu menarik Mary untuk memanjat tembok ke bagian belakang rumah. Salman baru membuka pintu sembari tersenyum dan berkata, tuan-tuan sekalian, persediaan makanan di rumah kami memang tinggal sedikit. Kalau nggak percaya, silakan periksa. Minggir, biar aku lihat sendiri. Bentak kepala perampok. Dia memakai baju zirah dan 2 orang di sampingnya memegang obor. Kelompok yang beranggotakan 8 orang membawa pedang. Wah, kalian memelihara seekor keledai dan 2 ekor kuda. Ternyata kalian cukup kaya. Seru pemimpin perampok saat melihat kandang kuda yang diterangi obor. Kemudian, dia melambaikan tangan dan memberi perintah, bawa 2 kuda ini. Salman segera maju untuk menghentikan perampok itu, nggak boleh. Tuan, kuda ini bukan punyaku, tapi punya pengusaha yang menumpang tidur di sini. Kalian nggak boleh bawa kuda-kuda itu. Pengusaha, berarti mereka itu orang kaya. Kami mau bertemu mereka. Sahut pemimpin perampok. Sekelompok perampok masuk ke rumah sambil memegang obor. Pemimpin perampok langsung merasa kesal ketika tidak menemukan siapapun. Dia membentak, dasar tua bangka, beraninya menipu kami. Aku, ucap Salman. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tiba-tiba, seorang perampok Wolpin menunjuk istri Fauzan sambil berujar dengan ekspresi mesum. Ketua, coba kamu lihat, wanita ini lumayan cantik. Pemimpin perampok mengamati istri Fauzan, lalu langsung menghampirinya. Dia menarik istri Fauzan ke dalam kamar dan memberi perintah, jaga pintunya baik-baik. Aku akan berbagi keuntungan dengan kalian. Perampok yang lain sangat antusias dan mereka tahu apa keuntungan yang dimaksud ketua mereka.
Terdengar suara baju dirobek dan teriakan minta tolong. Kak Salman, tolong aku. Dasar sekelompok pria brengsek. Kuhajar kalian, teriak Fauzan. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi dan langsung masuk ke kamar sambil memegang tongkat. Namun, Fauzan yang tidak pandai bertarung mana mungkin sanggup melawan perampok yang sadis ini. Dia langsung tumbang. Farid yang hendak menyerang langsung ditodong pedang di lehernya. Para wanita dan anak di rumah itu menangis. Salman berlutut dan memohon sembari menangis, "Tuan-tuan sekalian, aku mohon lepaskan dia. Aku akan memberi kalian uang." Perampok yang menjaga pintu sama sekali tidak tergerak dan suara robekan di dalam kamar terus terdengar. "Sialan, kalian semua brengsek. Kalian gak pantas disebut perampok," teriak Mary yang berang. Dia langsung melompat masuk ke halaman sambil membawa pedang. Fandi yang tidak mengatakan apapun juga masuk ke halaman. Mereka berdua maju dan sama sekali tidak berbasa-basi, lalu langsung menebas para perampok. Salah satu perampok yang tumbang berseru, "Ah, Ketua, ada ahli bela diri yang hebat." Di dalam kamar, raut wajah pemimpin perampok berubah drastis ketika mendengar suara teriakan histeris. Kemudian, dia mengambil peluit di pinggangnya dan meniupnya. Suara peluit yang tajam memecahkan keheningan malam. Mary menendang pintu hingga terbuka, lalu melemparkan pedangnya. Pemimpin perampok itu pun terpaku di dinding. Melihat mayat yang bergelimpangan, Salman dan keluarganya yang berada di halaman pun tercengang. Setelah suara peluit tersebar, seorang pria kekar berwajah hitam yang sedang menunggangi kuda di desa terkejut. Dia berkata, "Tim 28 diserang. Ayo, pergi. Aku mau lihat siapa yang berani menyerang saudaraku." Perampok Gunung Wolpin menyerbu dari segala arah. Saat tengkurap di tanah untuk mendengar suara, raut wajah Fandi sontak berubah. Awalnya, dia ingin segera pergi, tetapi ketika melihat keluarga Salman yang terkejut, Fandi tak punya pilihan selain mengangkat mayat-mayat itu dan melemparkannya keluar dari halaman satu persatu. Mary mengernyit seraya bertanya, "Paman Fandi, perampok Wolpin sudah mau datang. Apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini mati di halaman. Kalau perampok Wolpin murka, mereka akan membunuh seluruh keluarga ini," jawab Fandi. Dia melanjutkan dengan ekspresi serius, "Kembalilah dan beritahu alamat tambangnya kepada Tuan Wahyudi. Aku akan tinggal di sini untuk mengadang mereka." Mary mengernyit sembari berkata, "Paman Fandi, kita datang bersama, jadi tentu harus pergi bersama. Sebagai perampok gunung, yang terpenting adalah setia dan tidak meninggalkan sesama rekan. Kita mungkin bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan keluarga ini?" tanya Fandi seraya menunjuk ke arah keluarga Salman. "Jika malam ini mereka tidak datang, Laila mungkin akan dilecehkan, tapi setidaknya keluarga ini tidak akan mati. Tindakan mereka telah membuat situasi menjadi makin rumit." Mary terdiam. 8 perampok telah mati di sini. Begitu mereka pergi, keluarga Salman pasti akan dibunuh. Fandi berkata, "Pulanglah dan beritahu Tuan, bisa menjadi pengikut Panglima Dirga dan dirinya adalah berkah terbesar dalam hidupku." Setelah meletakkan pedang Treksa dan zirah hitam ke dalam tas kuda di sebelah Mary, Fandi pun meraih parang Mary dan bergegas sembari berseru, "Aku akan mengikuti jejak Panglima Dirga." Mary sulit mempercayai hal ini. Mata indahnya membelalak ketika menatap ke arah zirah hitam di dalam tas kuda. Pernah mengikuti jejak Panglima Dirga dan mempunyai zirah hitam seperti ini, ternyata Fandi adalah seorang veteran pasukan zirah hitam. Hal ini masuk akal. Belum lama yang lalu, Panglima Yuda mengutus veteran pasukan zirah hitam pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk membantai bangsa Agrel. Fandi adalah salah satu dari mereka yang kembali dari kota pusat pemerintahan Jagabu bersama Wira. Dia juga terlibat dalam pertempuran besar itu. Bagaimana bisa Fandi memilih untuk mengikuti Wira? Apa kualitas dan prestasi yang dimiliki oleh Wira hingga bisa dibandingkan dengan Panglima Dirga? Sembari berdiri di depan tumpukan mayat perampok gunung, Fandi tampak memegang parangnya dengan mata tertutup. Begitu perampok Wolpin mendekat, mereka menjadi takut ketika melihat aura Fandi yang kuat dan tidak berani melangkah maju. Segera, Blackie datang dengan menunggangi kudanya. Dia menatap Fandi seraya tersenyum dingin dan berkata, "Nyalimu besar sekali. Setelah membunuh pasukanku, kamu masih berani menetap di sini. Serang!" Sekelompok perampok Wolpin sontak menyerbu. "Tunggu!" ucap Fandi yang mengulurkan tangannya dan mengejutkan para perampok. Dengan sorot mata yang memancarkan keberanian, dia berkata, "Aku bisa membunuh 8 dari mereka, juga bisa membunuh puluhan orang lagi. Selama kalian setuju dengan satu syaratku, aku akan menyerah dan membiarkan kalian yang memutuskan nasibku." Jumlah perampok Wolpin terlalu banyak. Kalaupun mereka bertarung, Fandi paling hanya bisa menyingkirkan beberapa orang lagi. Lebih baik dia menyelamatkan keluarga Salman. Jika tidak, keluarga ini tetap akan menghadapi bahaya ketika Fandi dan Mary sudah pergi. Tatapan Blackie pun berubah menjadi serius, lalu dia berkata, "Katakanlah." Fandi menunjuk ke arah rumah keluarga Salman seraya berkata, "Kalau kalian melepaskan keluarga ini, aku akan bersedia menyerahkan diriku."
Blackie menjawab dengan ekspresi terkejut, "Oh, apa hubungan kalian?" Fandi mengangkat kepalanya sambil berkata, "Aku menumpang tinggal di rumahnya dan gak bisa menoleransi perlakuan buruk bawahanmu terhadap wanita, jadi aku membunuh mereka." "Apa?" tanya Blackie yang tampak mengernyit. Dia tahu bahwa anak buahnya memang memiliki sifat buruk ini dan telah melarangnya. Blackie sudah menegaskan untuk hanya mengumpulkan persediaan, tanpa menyentuh wanita. Tidak disangka, ternyata masih ada yang berani melakukannya. Namun, Fandi juga tidak berhak untuk membunuh mereka. Fandi berkata dengan nada tinggi, "Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aku nggak ingin mereka terlibat. Kalau kalian membunuhku, jangan ganggu mereka lagi." Para perampok Wolpin menatap Fandi dengan kebingungan. Banyak dari mereka yang secara diam-diam mengaguminya. Orang-orang memang menyukai seseorang yang berani dan bertanggung jawab. "Baiklah, aku bersumpah untuk menyetujui syaratmu. Kami nggak akan mengganggu keluarga ini," ucap Blackie. Dia mengangkat dua jarinya ke atas sembari berkata, "Aku menghormatimu sebagai seorang pria, tapi kamu gak seharusnya membunuh rekan-rekanku. Aku akan memastikan bahwa kamu meninggal dengan tenang." Klang! Setelah membuang parangnya, Fandi tampak memejamkan mata dan duduk di sana. Dia benar-benar telah menyerah. Blackie memberi isyarat dengan matanya. Seorang perampok Wolpin bergegas maju dengan pedang besarnya. Pedang itu diangkat tinggi dan siap untuk menebas ke arah Fandi. Namun, Mary muncul secara tiba-tiba dan berseru, "Hentikan. Kalian gak boleh membunuhnya. Apa kalian tahu siapa dia?" Semua mata mereka segera tertuju pada Mary. Banyak perampok Wolpin yang tak kuasa tidak terpikat oleh penampilannya yang cantik. Wanita ini sangat memesona, dengan pinggang ramping, kaki panjang, wajah yang cantik, dan semangat yang tinggi. Bahkan, mata Blackie pun membelalak kaget. Wanita ini sudah terlalu cantik, bahkan jauh lebih cantik daripada para nona muda dan istri pejabat. "Paman Fandi adalah veteran pasukan Sirah Hitam," seru Mary. Dia mengeluarkan sirah hitam dan meletakkannya di tubuh Fandi. Wajahnya berseri-seri saat berkata, dia dulunya bertempur dengan Panglima Dirga untuk menghadapi musuh kerajaan Nuala dari berbagai penjuru dunia. Baru-baru ini, dia juga berpartisipasi dalam pertempuran besar melawan bangsa Agrel di kota pusat pemerintahan Jagabu. Tanpa pengorbanannya, Kabupaten Hiloka juga akan dikuasai oleh para bangsa Agrel. "Bagaimana mungkin kalian masih ingin membunuhnya di sini?" tanya Mary. Veteran pasukan Sirah Hitam. Begitu sekelompok perampok itu melihat sirah hitam tersebut, mereka pun memandang Fandi dengan terkesima dan kagum. Mereka yang pernah mendengar tentang pasukan Sirah Hitam, pasti tahu betapa hebatnya pasukan ini. Blackie melompat dari kuda, lalu bergegas ke hadapan Fandi. Dia memegang sirah hitam itu sambil mengernyit dan berujar, "Kamu adalah veteran pasukan Sirah Hitam." Di saat-saat genting seperti ini, Fandi tidak ingin menyembunyikan identitasnya lagi sehingga menjawab, "Aku adalah pengawal pribadi Panglima Dirga ke-38, Fandi. Kalau begitu, bisakah kamu menyebutkan nama-nama dari teknik pedang ini?" tanya Blackie seraya menghunus pedangnya. Kemudian, dia segera memperagakan serangkaian teknik. Sayatan ganda, pedang menyayat arus, tebasan pedang penyelamat, lompatan kambing putih. Jawab Fandi yang menyebutkan 36 nama teknik pedang. Saat melihat Blackie berhenti, dia mengernyit seraya bertanya, "Itu adalah 36 teknik dari teknik pedang 100 yang hanya bisa dipelajari oleh pasukan Sirah Hitam. Siapa yang mengajarkanmu teknik pedang ini?" "Pamanku," jawab Blackie. Pria itu mendongak sembari melanjutkan, "Dia dulunya adalah prajurit kelas menengah dalam pasukan Sirah Hitam. Dia mengajariku teknik ini sebelum meninggal karena sakit." Teknik-teknik pedang ini yang memungkinkan Blackie untuk selamat dari berbagai situasi berbahaya dan akhirnya dijuluki seperti itu. Fandi tampak mengernyit. Sejak kematian Panglima Dirga, banyak pasukan Sirah Hitam yang tidak ingin bekerja untuk istana sehingga hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Jangankan keponakan mereka yang menjadi perampok, bahkan ada pula anggota pasukan Sirah Hitam sendiri yang menjadi penjahat. Blackie memapa Fandi seraya berkata, "Selama hidupku, aku sangat menghormati Panglima Dirga. Karena kamu adalah pengawal pribadinya, tindakanmu yang membunuh para bangsa Agrel bisa dianggap melindungi kami. Sebenarnya, aku seharusnya membiarkanmu pergi hari ini, tapi kamu sudah membunuh terlalu banyak rekanku." Fandi memejamkan mata, lalu mendongak seraya berkata, "Aku nggak akan membuatmu kesulitan. Aku akan membayar untuk nyawa mereka." Semua orang tercengang mendengar itu. Blackie juga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya ingin mendengar permohonan maaf dari Fandi agar bisa memberi penjelasan kepada para rekannya. Kenapa Fandi malah begitu keras kepala? Jika Blackie benar-benar membunuh Fandi hari ini, lantas bagaimana dia bisa menghadap pamannya setelah meninggal nantinya? "Ini bukan urusan paman Fandi," ucap Mary. Wanita itu memungut parangnya seraya berkata, "Aku yang duluan membunuh mereka. Dari 8 perampok itu, aku membunuh 5 di antaranya. Kalau kalian ingin membunuh seseorang, bunuh aku saja."
Sejumlah perampok gunung terkejut. Wanita ini ternyata adalah seorang ahli bela diri. Dia bisa-bisanya membunuh 5 dari 8 rekan mereka, tanpa terluka sedikit pun. Uhuk. Karena kamu sudah membunuh 5 dari rekanku, aku nggak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Ucap Blackie yang wajahnya tampak memerah. Kemudian, dia melanjutkan, kamu harus ikut denganku ke gunung, lalu aku baru akan memikirkan hukuman yang pantas untukmu. Wanita ini terlalu cantik. Apabila Blackie bisa membawanya pulang dan menjadikannya istri, semua perampok di sekitar pasti akan iri padanya. Oke. Jawab Mary seraya mengangkat kepalanya dengan berani. Pergi ke markas perampok sama saja dengan pulang ke rumah sendiri. Itu sebabnya, Mary sama sekali tidak merasa takut. Blackie menoleh ke arah Fandi sembari berkata, kalau paman, kamu hanya membunuh 3 rekanku. Mereka yang bersalah duluan, jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Fandi tidak menunjukkan ekspresi gembira sedikitpun. Jika terjadi sesuatu pada Mary, Ispohan pasti akan menjadi emosi. Dengan begitu, jalur pengiriman garam Wira akan terputus. Namun, kini Fandi hanya sendirian. Di hadapan ratusan perampok, dia juga tidak mampu menyelamatkan Mary. Di Dusun Darmadi, Desa Pimola, Kabupaten Uswal, sekelompok orang berkumpul di sekitar Wira dengan ekspresi sangat penasaran. Apa yang sedang Wira lakukan? Dia memegang 2 tabung bambu di matanya. Bukan hanya penduduk dusun yang penasaran, bahkan Suryadi, Lestari, Danu, dan Dodi juga sangat penasaran. Mereka tahu bahwa Wira telah menghabiskan banyak uang untuk membuat barang ini. Wira bahkan menyuruh Jimmy membawa 10 orang untuk mencuci pasir selama beberapa hari, hanya untuk mendapatkan 3 ember kuarsa. Kemudian, pasir kuarsa tersebut ditempatkan dalam wadah tanah liat grafit dan ditempatkan dalam tungku peleburan bersuhu tinggi untuk dilebur. Pada akhirnya, mereka menuangkan hasilnya ke dalam cetakan yang sudah jadi, baru setelah itu menjadi banyak potongan kristal bening dengan permukaan yang berlubang-lubang. Namun, dari ratusan potongan kristal berlubang tersebut, hanya 2 yang terbaik yang digunakan untuk membuat benda ini. Dapat dikatakan bahwa itu memerlukan tenaga kerja yang sangat besar. Wira berkata, ini bisa digunakan, hanya saja tingkat keberhasilannya agak rendah. Setelah serangkaian percobaan, Wira pun memberikan 2 tabung kecil itu kepada Lestari dan berkata, ini, kamu ingin melihat, kan? Peganglah dengan baik, jangan sampai jatuh. Lestari membantah, hanya benda sekecil seperti ini, bagaimana mungkin aku nggak bisa memegangnya dengan baik? Aku bukan anak kecil. Lestari mengerucutkan bibirnya sedikit, lalu mengambil 2 tabung kecil tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Wira sebelumnya, dia juga meletakkannya di depan mata. Namun, dia tiba-tiba merasakan getaran di seluruh tubuhnya dan berseru, apa-apaan ini?